Halo adik-adik, selamat pagi dan salam sejahtera. Kali ini kita akan mengikuti materi baru, yaitu tentang sistem persamaan linear tiga variabel atau yang singkat dengan SPLTV. Hari ini adalah yang pertama mengetahui pengertian dan bentuk umum SPLTV. Yang kedua, metode-metode penyelesaian SPLTV. Yang ketiga, menemukan langkah-langkah menyelesaikan SPLTV, yaitu kita pilih dengan menggunakan metode campuran atau metode gabungan antara eliminasi dengan substitusi. Pengertian dan bentuk umum SPLTV. SPLTV merupakan sistem persamaan linear yang terdiri dari tiga persamaan, di mana masing-masing persamaan memiliki tiga variabel. Bentuk umumnya, adik-adik dapat lihat di layar presentasi, yaitu A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Persamaan kedua, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Dan persamaan tiganya, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3, di mana A, B, C, dan D adalah bilangan real. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV, kita pada umumnya menggunakan 4 metode, yaitu untuk eliminasi atau menghilangkan, metode substitusi, mengganti, metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi, dan yang keempat, metode determinan atau yang disebut juga dengan metode Sarus. Nah, dari keempat metode yang tadi, kita akan memilih metode yang ketiga, yaitu metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, sebelum kita masuk ke metode gabungan, ini Pak Eras perkenalkan dulu bagaimana cara atau langkah mengerjakan dengan menggunakan metode eliminasi atau yang pertama, kita pilih peubah mana yang akan dieliminasi atau dihilangkan, apakah peubah X atau Y atau Z. Kemudian setelah kita pilih satu peubah yang akan kita eliminasi, selanjutnya kita perhatikan koefisiennya. Ya, kita samakan koefisiennya. Nah, kalau koefisiennya sudah sama, maka kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu langkah yang ketiga, perhatikan tandanya. Tanda koefisiennya. Kalau tandanya sama, maka kita kurangkan ya, peubahnya tereliminasi. Sedangkan kalau tandanya berbeda, maka kita tambahkan atau kita jumlahkan. Nah, setelah kita memperoleh nilai-nilai peubahnya, maka jangan lupa adik-adik dituliskan ke dalam AP. AP sama dengan buka kurung kurawal X, Y, Z, tutup kurung kurawal. Nah, dengan demikian, dapatlah kita perhatikan metode gabungan, yaitu antara eliminasi dan substitusi. Langkah yang pertama, kita pilih terlebih dahulu dua persamaan dari 3 SPLTV-nya. Kemudian, kita pilih satu peubah untuk eliminasi atau kita hilangkan. Nantinya, dari 3 variabel, kita akan menghasilkan 2 variabel ya, dengan SPLTV. Yang langkah berikutnya, kita pilih lagi dua persamaan lainnya dari LTV tadi. Kita pilih 2 persamaan lainnya, kemudian kita pilih peubah yang akan kita eliminasi. Nah, untuk langkah yang kedua, peubah yang kita pilih itu kita sesuaikan dengan peubah yang sudah kita pilih di langkah pertama. Jadi itu harus sama ya peubahnya. Kemudian kita eliminasi hingga menghasilkan SPLTV yang baru. Sistem persamaan linear 2 variabel yang baru. Nah, dengan demikian langkah 1, langkah 2 kita akan memperoleh 2 SPLTV. Nah, selanjutnya 2 SPLTV itu kita lanjutkan dengan eliminasi lagi sehingga menghasilkan 1 peubah. Nah, dari langkah berikutnya, untuk langkah berikutnya kita tinggal melanjutkan dengan menggunakan metode substitusi. Jadi dari langkah 3 tadi kita sudah memperoleh 1 peubah. Selanjutnya kita lanjutkan ke substitusi ke SPLTV, salah satu SPLTV. Nanti kita akan menghasilkan peubah yang lainnya. Nah, di langkah keempat kita akan memperoleh 2 nilai peubah.
Nanti kita tinggal memilih satu peubah lagi. Maka nilai dua peubah yang sudah kita peroleh tadi, kita tinggal lanjut lagi ke substitusi ke salah satu SPLTV-nya. Dengan demikian kita memperoleh nilai peubah yang satunya lagi. Dengan demikian, kita akan memperoleh nilai 3 peubah yang selanjutnya kita akan tuliskan ke dalam HP sama dengan kurung kurawal X, Y, Z. Nah, untuk jelasnya, bagaimana cara menerapkan langkah-langkah kerja untuk metode gabungan tadi, maka adik-adik silakan menyimak kembali, memperhatikan kembali cara penyelesaian dalam bentuk soal yang akan Pak Hiras jelaskan di layar persentase berikutnya. Oke adik-adik, sekarang kita akan menerapkan metode gabungan atau eliminasi dan substitusi dalam penyelesaian soal berikut. Nah, tadi langkah pertama, kita memilih 2 persamaan dari 3 persamaan SPLTV-nya. Jadi, apakah persamaan 1 dengan persamaan 2, persamaan 1 dengan persamaan 3, atau persamaan 2 dengan 3, silahkan bebas ya, dipilih. Pilih 2 persamaan SPLTV-nya untuk kita eliminasi. Misalnya kita pilih persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya adalah X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 4. Persamaan 2-nya adalah 2X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 2. Nah, setelah itu kita pilih lagi, setelah kita pilih 2 persamaannya, kita pilih peubah yang akan kita eliminasi. Apakah peubah X, apakah peubah Y, atau peubah Z. Di sini kita pilih misalnya yang Z, misalnya ya. Mau pilih X boleh, mau pilih Y boleh, terserah. Kita pilih Z-nya. Nah, setelah kita pilih Z-nya, kita perhatikan koefisiennya. Kalau koefisiennya tidak sama, koefisien si Z ini, maka kita samakan ya. Jadi di sini kan ada 2, di bawah ini kan berarti minus 1 ya, berarti 2, 1 tidak sama. Kita samakan, berarti itu bisa kita samakan menjadi sama-sama 2 ya. Caranya supaya sama-sama 2, maka yang di atas kita kali 1, yang di bawah kita kali 2. Sehingga persamaan 1 semua ini kita kalikan dengan 1. Ya, berarti X tetap ya, X tambah 2Z sama dengan 4. Sedangkan persamaan 2-nya, maka kita kalikan semua ke 2 ya. Jadi 2 kali 2X berarti 4X. 2 kali 2Y berarti tambah 4Y. Kemudian dikali minus 2 berarti minus 2Z sama dengan 2 kali 2, 4. Tadi kan yang kita akan eliminasikan si Z. Nah, ini tetap kita kasih tanda si Z ini yang kita eliminasi. Koefisiennya sudah sama, kita lanjutkan dengan perhatikan tandanya. Kalau tandanya sama, maka kita kurangkan. Kalau tandanya berbeda, kita jumlahkan. Nah, ini kan tandanya berbeda ya. Koefisien Z tandanya berbeda, positif di atas, di bawah negatif. Kalau dia berbeda, maka kita tambahkan, kita jumlahkan. Sehingga otomatis yang Z ini akan habis. Karena 2 dikurang 2 jadinya ya, 0 ya. Sehingga tereliminasi. Sehingga kita menyelesaikan X dengan Y. Caranya adalah jumlahkan atas dengan bawah. Jadi X tambah 4X menjadi 5X. Untuk Y juga ya, jumlahkan atas dengan bawah. Berarti minus Y tambah 4Y itu sama dengan plus 3Y. 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, sehingga SPLTV tadi yang kita eliminasi peubahnya. Nah, sekarang dia menghasilkan SPLDV. Ya, sistem bersama linear 2 variabel. Tadi 3 variabel, sekarang menjadi 2 variabel. Nah, ini
kita andaikan, kita misalkan sebagai persamaan 4 ya. Karena tadi kita di atas sudah ada persamaan 1, 2, 3, maka yang baru ini kita anggap persamaan 4. Selanjutnya kita lanjut lagi, langkah yang berikutnya adalah kita pilih kembali dua persamaan dari 3 persamaan SPLDV-nya, kita pilih 2 lagi. Kita sudah pilih persamaan 1 dan 2, maka kita pilih yang lain lagi pasangannya, boleh 1 ke 3, boleh 2 ke 3. Misalnya kita pilih persamaan 1 dan 3 misalnya. Di sini kita uji persamaan 1 dan 3. Oke, persamaan 1 dan 3 berarti persamaan satunya X min Y ditambah 2Z sama dengan 4. Persamaan 3-nya 3X plus Y ditambah 2Z sama dengan 8. Nah, setelah kita pilih dua persamaan yang lainnya ini, selanjutnya kita pilih peubah yang akan kita eliminasi. Karena tadi di atas, dua persamaan yang di atas tadi kita pilih adalah si Z untuk dieliminasi, maka untuk yang dua persamaan yang lain ini juga kita pilih Z. Jadi harus sama dengan yang di atas ya, harus sama. Kalau di atas itu X, maka nanti di bawahnya dua persamaan lainnya tetap si X, kita eliminasi. Nah, ini sudah kita tentukan juga sama-sama Z dengan yang di atas. Selanjutnya kita perhatikan koefisiennya. Koefisiennya sudah sama ya, sama-sama 2. Kemudian kita perhatikan tandanya sama, positif-positif. Maka kalau tandanya sama tadi kita kurangkan. Kalau tandanya tadi berbeda, tadi di atas kita tambahkan karena tandanya berbeda ya. Oke, sekarang kita perhatikan. Berarti 2 dikurang 2, nah ini dia, jadi 0 kan? Z-nya jadi 0, habis, tereliminasi. Oke, selanjutnya kita hitung yang lainnya. Berarti tinggal X. X dikurang 3X, berarti minus 2X. Terus minus Y kurang Y berarti minus 2Y sama dengan 4 dikurang 8 sama dengan minus 4. Nah, ini kalau mau disederhanakan, boleh ya. Ini misalnya kita bagi minus 2 boleh disederhanakan. Jadi, plus X plus Y sama dengan plus 2. Nah, ini kita anggap menjadi persamaan 5. Oke, adik-adik, sekarang, nah berarti kita sekarang sudah menghasilkan 2 persamaan 2 SPLDV ya. Nah, berarti kita sudah menghasilkan 2 SPLDV. Ini 2 SPLDV ini selanjutnya kita lanjut lagi dengan eliminasi ya. Eliminasi lagi. Ini 2 SPLDV ini kita lanjut dengan eliminasi. Sehingga nanti tadi 3 variabel, eliminasi 1 menjadi 2. Nah, sekarang kita eliminasi 1 menjadi kita peroleh 1 peubah. Sekarang kita lanjut di sini. Persamaan 4 dan 5. Ini sama-sama SPLDV ya. Persamaan 4-nya tadi adalah 5X tambah 3Y sama dengan 8. Persamaan 5-nya adalah X tambah Y sama dengan 2. Nah, kemudian kita pilih dari SPLDV ini, kita pilih peubah mana yang akan kita eliminasi. Misalnya kita pilih X, boleh ya. Pilih Y juga boleh, terserah. Misalnya kita pilih X. Nah, kemudian kita perhatikan koefisiennya. Di atas kan ada 5, di bawah kan berarti angka 1 ya. 5X dengan 1X berarti tidak sama. Untuk menyamakannya maka kita kali 1 di atas, kita kali 5 di atas. Jadi kita buat sama-sama 5 ya. Oke, kemudian persamaan 1 kita kalikan 1 semua berarti tetap 5X tambah 3Y sama dengan 8. Sedangkan persamaan 2 kita kalikan 5 semua. Berarti menjadi 5X tambah 5Y sama dengan 2 kali 5, 10 ya. Oke, selanjutnya
Sudah samakan koefisiennya, cek lagi X-nya tadi. Nah, kita cek lagi X-nya. Nah, setelah itu kita cek tandanya. Ternyata di atas positif, di bawah juga positif. Berarti kalau tandanya sama-sama positif, kita kurangkan, ya. Maka dengan demikian, ini dibaca menjadi 5 kurang 5 ya, jadi 0. X-nya jadi 0. Nah, itu. Sisalah Y. 3Y dikurang 5Y berarti minus 2Y. 8 dikurang 10 berarti minus 2. Maka kita peroleh Y sama dengan minus 2 dibagi minus 2. Y sama dengan positif 1. Setelah kita memperoleh nilai Y sama dengan positif 1, kita lanjutkanlah. Langkah berikutnya kita lanjut semua dengan substitusi. Maka ini kita lanjut dengan substitusi. Substitusinya kemana? Kita lanjut substitusinya ke SPLDV dulu. Ke salah satu SPLDV-nya. Boleh. SPLDV-nya kan tadi berarti ada persamaan 4 dan persamaan 5. Kita pilih salah satu. Kita pilih persamaannya yang angkanya sederhana. Supaya hitung-hitungannya juga sederhana ya. Misalnya berarti kita pilih persamaan 5. Kita substitusi ke persamaan 5. Persamaan 5-nya adalah X tambah Y sama dengan 2. Berarti kita ganti Y menjadi 1. Berarti X tambah 1 sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 dikurang 1. X sama dengan 1. Nah, ini ya. Oke. Sekarang kita sudah memperoleh 2 peubah. Ini kita sudah memperoleh 2 peubah. Maka 2 peubah ini kita lanjutkan dengan substitusi ke salah satu SPLDV. Nah, ini langkah yang terakhir ya. Kita sudah memperoleh X sama dengan 1. Kita sudah memperoleh Y sama dengan 1. Kita akan substitusi ke salah satu persamaan SPLDV-nya. Silakan dipilih ya. Pilih angkanya yang paling sederhana. Maka di sini yang paling sederhana adalah persamaan 1 saja ya, persamaan 1 yang paling sederhana. Nah, persamaan satunya adalah X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 4. Maka dari persamaan 1 ini kita ganti nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 1 yang sudah kita peroleh. Berarti X-nya 1, Y-nya 1, tambah 2Z sama dengan 4. 1 dikurang 1, 0 ya. Berarti sisa 2Z sama dengan 4. Maka dari sini kita peroleh Z sama dengan 4 dibagi 2. Berarti Z-nya 2. Nah, di sini kita sudah peroleh 3 perubahannya. Maka kita tinggal masukkan jawaban kita semua ke dalam HP. Maka HP-nya adalah buka kurung kurawal. Ingat tadi pasangannya ya, harus berurut X, Y, Z. Maka X-nya tadi adalah 1, Y-nya juga 1, sedangkan Z-nya adalah 2. Oke adik-adik, demikianlah cara menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode gabungan atau metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Untuk selanjutnya, adik-adik silakan mengerjakan bentuk soal SPLDV yang akan Pak Heras bagikan di classroom-nya. Silakan mengerjakan dengan cara yang sama seperti video ini. Selamat belajar. Terima kasih.